Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 1, yaitu Ibu Sahlia. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi di sini. Perkenalkan, saya Raffi Syaputra, NIM 2105036169 dari Prodi Akuntansi sebagai moderator pada hari ini. Dan kepada teman-teman yang lain, ada baiknya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fadila Syaputi, NIM 2107040006 dari Prodi Sastra Arab. Perkenalkan, nama saya Putri Delimestari, NIM 2112011059 dari Prodi Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Mazaya Farzana dengan NIM 21050299 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 2107050021 dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Tasya Mafira Rusadi dengan NIM 2105032222 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Sayyid Irman Faisal dengan NIM 2107080043 dari Prodi Sastra Jepang. Perkenalkan, nama saya Tia Zahari, NIM 2104020003 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Roji dengan NIM 2114020029 dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Aulandari dengan NIM 2105020013 dari Manajemen. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi materi yang akan kita bahas di sini adalah terkait. Namun sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian toleransi atau tasamu. Toleransi ini atau tasamu ini adalah konsep modern untuk menggambar sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Nah, itulah yang dimaksud dengan toleransi. Oke, kita kembali lagi ke topik, yaitu tentang flyer. Flyernya ini sudah dapat kita lihat di layar kita masing-masing ya. Kemudian untuk penjelasannya, nanti akan dipaparkan oleh teman-teman kita sendiri. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke topik yang pertama, mengenai toleransi menurut Islam, yang akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya, kami persilakan. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada untuk menciptakan perdamaian. Dalam Islam, toleransi disebut dengan tasamu atau tasahul yang berarti kemudahan. Artinya, Islam memberikan kemudahan bagi siapapun dan agama manapun untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Toleransi antar umat beragama merupakan salah satu risalah penting dalam sistem teologi Islam. Islam mengajarkan dan menekankan akhlak toleransi dalam pergaulan antar umat beragama, agar tetap dapat menjaga hubungan sosial di masyarakat yang didasari oleh persaudaraan dan kemanusiaan. Meskipun begitu, Islam juga sangat ketat terhadap budaya luar agar tidak merusak akidah dan syariat Islamnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Tasya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, tentang batasan toleransi beragama. Materi ini akan dijelaskan oleh Mazaya. Kepada Mazaya, kami persilakan. Islam merupakan agama yang paling menjunjung tinggi toleransi. Tetapi walaupun begitu, Islam juga terdapat batasan dalam toleransi. Nah, toleransi ini itu artinya hanya
menghormati dan menghargai umat agama lain dan tidak sampai mengikuti atau membenarkan agama tersebut. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita tunjukkan sebagai umat Muslim, yaitu yang pertama berlaku baik kepada umat agama lainnya, seperti tidak menghina dan melecehkan agamanya, tidak mengganggu ibadahnya, dan tidak merusak tempat ibadahnya. Dan selain itu, kita juga tidak boleh memaksa mereka untuk bergabung atau masuk ke dalam agama Islam, kecuali berasal dari hati nurani mereka sendiri. Nah, selain itu, kita juga diperbolehkan saling membantu dan saling tolong-menolong, berniaga dengan cara yang halal, bekerja sama demi kebaikan, dan memberikan hak mereka secara adil. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Zaya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian ini materi Islam mampu menciptakan kerukunan. Materi ini akan dibacakan oleh Said. Kepada Said. Baik, kita masuk ke dalam Islam mampu menciptakan kerukunan. Dengan tetap memperhatikan agama satu sama lain, tak ada yang mengusik satu sama lain, maka akan tercipta kerukunan dalam keberagaman. Sebagaimana juga dalam Islam, mengajarkan untuk tidak pernah mengganggu ketenangan orang lain. Contohnya ada pada surah Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya Said. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu ayat tentang terkait toleransi. Ayat ini akan dibacakan oleh Tia. Pada Tia, kami persilakan. Baik, Surah Al-Kafirun merupakan salah satu surah yang menjelaskan tentang toleransi dalam Islam. Surah Al-Kafirun ialah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Al-Kafirun sendiri berarti orang-orang kafir. Adapun asbabun nuzul surah Al-Kafirun yaitu sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad dan pengikutnya wajib mengikuti peribadatan mereka tersebut. Disinilah Allah melarang umat Islam dalam perkara tersebut dan memberikan jawaban terhadap kaum musyrikin. Yang mana ayat tersebut berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Kandungan surah Al-Kafirun secara umum ialah dasar sikap toleransi dalam Islam. Pada ayat pertama Allah menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada kaum musyrikin. Pada ayat kedua sampai keempat Allah menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk mengikuti ajaran dari kaum musyrikin, begitu pula sebaliknya. Dan pada ayat terakhir dijelaskan bahwa agama Islam menjunjung tinggi setiap sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang sosial, tetapi tidak menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Tia.
Selanjutnya, kepada teman-teman semuanya, jika ada tanggapan atau pendapat, boleh dikemukakan. Saya persilakan. Saya moderator. Ya, dipersilakan. Terima kasih, Bu Moderator. Menurut saya, toleransi umat beragama berarti suatu sikap saling menghargai atas keyakinan yang dimiliki orang lain. Di Indonesia, toleransi antar umat beragama diwujudkan dalam bentuk kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama sudah seharusnya dijaga karena pada dasarnya semua manusia adalah saudara. Oleh karena itu, saling menghormati dan menjaga adalah kewajiban satu sama lain. Jika antar umat beragama tidak saling menghormati dalam melaksanakan ibadah, maka menimbulkan kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Dan kondisi yang demikian tidak dibenarkan oleh agama manapun. Agama tidak mengajarkan konflik maupun kekerasan. Agama selalu mengajarkan perdamaian, kerukunan, kearifan, serta penuh toleransi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang lain ingin mengemukakan pendapatnya, saya persilakan. Oke, jika tidak ada, saya menarik kesimpulan. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, diharapkan akan terjalin hubungan yang harmonis antara warga negara, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan percepatan pembangunan bagi negeri kita ini. Nah, setelah itu, cuman itulah kesimpulan dari saya. Selanjutnya, saya akan menutup diskusi kali ini. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, materi tentang flyer dengan tema menerapkan sikap toleransi dan mencintai keberagaman dalam pandangan Islam, saya tutup. Terima kasih atas antusias dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.